manusia dilahirkan, itu fitrahnya memang bukan untuk mati, bukan untuk berdosa, bukan untuk nyembah iblis. Kan itu fitrahnya. Ya kalau mau melihat fitrahnya manusia, lihatlah anak yang baru lahir. Itu fitrahnya manusia. Mati nggak? Orang lagi ya hiduplah. Orang lagi dia nggak bikin dosa. Ya itu. Nyembah iblis nggak dia? Enggak. Udah fitrahnya manusia itu. Sangat menyakitkan dibandingkan tawanya. Di mana adilnya? Kenapa dia membuat saya dalam usia yang sangat kecil menangis-nangis, menderita, diolok-olok orang jadi anak yatim? Kenapa keadilan Tuhan tidak berlaku di sini? Kenapa ada orang yang memang seumur hidupnya dia bersama dengan orang tuanya, kenapa saya tidak? Di mana keadilannya? Halo, Ari Rustina. Halo Kak Agatha. Ya. Salah, Kak Bu Guru. Iya, panggil aja Bu. Halo Kak, saya mau tanya nih, kan sebelumnya saya tuh muslim ya dengan suami. Iya, kami kan waktu menikah itu kan di itu ya Kak, apa sih namanya tuh, ya dengan secara muslim gitu. Nah itu Kak, apa perlu saya ikut pemberkatan lagi atau gimana Kak? Boleh minta sarannya? Iya, kalau kakak sebelumnya menikah dalam pernikahan muslim dan sekarang udah Kristen ya? Iya, puji Tuhan. Justru kakak harus melakukan sakramen perkawinan. Ya, nah yang jadi ininya tuh Kak, kan KTP kami itu kan dua-duanya masih muslim ya Kak. Jadi di gereja kami itu menyarankan untuk pemberkatan itu pakai KTP-nya Kristen. Iya, ganti dulu, betul. Iya, iya, kalau di Bandung itu kita harus pengadilan dulu Kak tuh untuk penggantian KTP itu. Ke Dukcapil itu bisa sebenarnya, kakak tinggal nunjukkan surat baptis itu bisa. Asal ada surat baptis ya? Iya, tunjukin surat baptis, kami mau ganti KTP kami sudah masuk Kristen. Oh ya, jadi diwajibkan untuk pemberkatan ya Kak? Iya, harus Kak. Harus dalam pernikahan Kristen. Dan saya mau kesaksian juga Kak, puji Tuhan 1 tahun ini keluarga kami 8 orang dilawat Tuhan Yesus, dari mertua saya sampai kakak ipar sampai satu keluarga kami dilawat sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ini gue takut yang di bawah pada panas ya. Aja yang masuk Kristen nanti panas, nanti dibilangnya kita riah lagi. Iya, dan setelah banyak yang naik hari ini, saya makin puji Tuhan dan saya makin yakin kalau saya murtad itu benar-benar satu pilihan saya yang paling tepat Kak. Karena dari dulu saya selalu bertanya tentang ini, tentang itu, ternyata tanpa ada jawaban sama sekali yang membuat saya yakin. Makanya saat mertua saya dilawat Tuhan Yesus sendiri dan dia menginjili kami, dan kami pun satu keluarga kita ada itu juga Kak, ada Bapak Pendeta dan kita suka Bible study. Nah itu yang makin kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Kak. Iya, keren ya, menjadi orang percaya ya sebenarnya. Amin, iya, menjadi orang puji percaya. Tuhan, makin banyak orang yang diselamatkan ya Kak ya. Amin Kak. Auto dapat donasi nggak nih Kak? Saya dapat rumah tipe 70. Nah itu ya, jadi masuk Kristen itu nggak dapat apa-apa, woi. Nggak ada Kak, nggak ada sama sekali. Dan dapat Indomie nggak Kak sekotak Kak? Dapat 40 bungkus ya Kak. Ya puji Tuhan ya Kak ya. Jadi kakak nanti itu tinggal ganti KTP, KTP-nya ke Dukcapil, kasih surat baptis, kami sudah beragama Kristen, dan kami mau mengubah KTP kami gitu aja. Nanti baru lakukan sakramen perkawinan gitu. Iya, terima kasih. Tuhan memberkati Bu Guru ya. Selamat siang Kak. Keren ya. Aduh. Ada yang bilang Sherlock. Set girl kemana set girl? Mantap Mbak, harus gitu dong. Iya, ini pasti ulah dari misionaris yang bawa Indomie ke rumah Kak Ari ya. Makanya Kak Ari masuk Kristen. Pasti karena Indomie nih, ya kan Kak Nopi?
Aduh, pemurtadan kok kayak gini modelnya. Aduh. Tuh makanya orang-orang Kristen ya, banyak-banyakin duit dan banyak-banyakin beli Indomie biar makin banyak yang murtad ya. Bisa bantu bayar listrik, puji Tuhan. Halo Muhammad Syada Sarbang. Selamat pagi, Bang. Halo, selamat siang. Iya, silakan Bang Muhammad. Ada yang mau ditanya? Ya, saya mau nanya. Oh iya, Bang Muhammad ini Kristen ya, Bang? Katanya di bawah Kristen. Oh, aku Islam. Islam. Yang di bawah salah ya, Pak Muhammad ini Muslim. Silakan Pak Muhammad. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, ini saya mau tanya. Sebelumnya kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 individu yang berbeda atau gimana? Satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Satu Allah. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, roh di dalam anak, roh juga di dalam Bapa. Jadi Bapa memiliki roh dan memiliki firman. Itulah yang disebut tadi firman tadi. Oh, gitu. Iya. Terus saya tanya, kalau ketika anak belum lahir ini, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Anak kan disebut sebagai Yesus ya. Anak kan dalam Itu firman, Pak. Bukan. Yang disebut Yesus itu adalah kemanusiaannya. Jadi anak itu disebutnya firman. Oh, anak itu firman. Iya. Berarti Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, itulah satu kesatuan Allah. Firman. Kalau definisi firman itu apa sih? Firman itu adalah pikirannya Allah. Ya, pikirannya Allah. Iya, pikirannya Firman itu Allah, kan perkataannya Allah. Ya, perkataan Allah yang dituliskan dalam Alkitab. Gitu ya? Bukan perkataan Allah yang menjadi manusia. Oh, perkataan Allah. Iya, Perkataan yang Allah datang yang ke jadi bumi, yang datang kepada seluruh nabi dan para rasul. Shalom Kak Borubata. Gitu. Jadi firmannya Allah itu tidak hanya dituliskan saja, tetapi dia datang kepada para nabi dan para rasul. Iya, karena firman Bapa itu jadi manusia, Pak. Firmannya Bapa itu Firmannya jadi manusia. Iya, Yohanes 1 ayat 14. Kok bisa gitu ya? Firman Bisa jadi dong, manusia. karena Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu. Ya, dia bisa, firmannya Allah itu bisa menjadi semak yang tidak terbakar, bisa menjadi manusia, bisa menjadi malaikat, bisa menjadi tiang awan, tiang api, bisa menjadi apa saja yang sekiranya diperlukan untuk menyatakan kuasanya. Oh, Jadi firmannya Allah kami itu bukan dalam bentuk buku, karena firmannya Allah kami itu hidup. Terus ini kalau sesuai dengan penjelasan yang saya ikuti dari di banyak pendeta yang lagi lain, katanya kehadiran Tuhan Yesus itu ketika Yesus mati di tiang salib itu karena penebusan dosa. Berarti ada dosa waris yang ditinggalkan oleh Adam, gitu ya? Nggak ada. Dosa waris. Ada dosa waris. Adam itu tidak mewarisi dosa, tetapi kami semua yang keturunan Adam itu menerima dampak dari keberdosaannya Adam. Apa dampaknya? Kami menjadi berdosa. Kami keturunannya ini menjadi bisa mati sama seperti Adam. Iya. Jadi kami itu dapat akibat dari keberdosaannya Adam. Bukan dosa Adam kami warisi. Bukan apa dosa waris, bukan dah?
Bukan. nggak ada dosa waris, nggak ada di sini. Oh, nggak ada dosa waris. Nggak ada. Yang ada, Yang soalnya ada di dalam- adalah kami menerima dampak dari dosa Adam. Kayak contohnya gini Pak, bapak saya itu seorang pejabat, korupsi. Lah, itu kan dosa. Nah, jadi karena bapak saya korupsi, saya dapat imbasnya, saya jadi miskin karena semuanya ditarik. Tetap yang menerima dosa itu adalah, yang menerima hukuman itu adalah Adam. Tapi saya menerima imbasnya juga, dampaknya. Saya dicemooh orang, saya jadi miskin, saya diolok-olok, tapi tetap dosanya si bapak saya itu bukan saya yang terima, tapi dari dosa dia saya kena imbasnya. Gitu. Jadi seperti itu juga yang dilakukan Adam. Adam yang berbuat dosa karena dia semua keturunannya itu menjadi apa? Berpotensi untuk berbuat dosa, berpotensi untuk mengalami kematian. Gitu. Berarti ada ketika berpotensi melakukan dosa dan berpotensi ada kematian, maka Yesus Makanya kan lahir. manusia sekarang ini Yesus- berdosa. Ya. Makanya manusia sekarang ini mengalami kematian. Makanya orang itu ya dari kecil dilahirkan tanpa dosa, tapi dia bisa berbuat dosa tanpa diajari. Kenapa? Karena dia sudah menerima potensi itu dari dalam kandungannya. Makanya ayatnya di dalam Mazmur dikatakannya, di dalam dosa aku dikandung, di dalam kesalahan aku diperanakan. Gitu. Karena di dalam kandungan manusia berdosa itu aku dikandung. Mazmur berapa itu Pak Novi tahu? Gitu Pak. Itu. Jadi Yesus lahir ke dunia ketika penyaliban Yesus itu tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa umat Kristiani Salah, itu. salah. Menebus dosa itu artinya mengambil dosa. Enggak. Yesus datang itu untuk menebus manusia dari dosa. Ini kebalik. Jadi Yesus itu datang menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa dengan jalan menyerahkan nyawanya sebagai ganti dari penghukuman itu. Harusnya kami semua yang dihukum, tetapi karena dia datang untuk menyelamatkan, namanya juga menyelamatkan, menebus kami, menggantikan. Menebuskan artinya mengganti. Nah, karena dia datang untuk menggantikan kami, sehingga hukuman yang harusnya kami terima itu diterima dia. Dengan cara itulah dia menyelamatkan kami. Makanya kata Nabi Yohanes, dia adalah, lihatlah, korban anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Dia itu kurban. Kurban itu sudah pasti anak domba. Makanya dia dijuluki sebagai anak domba Paskah Allah. Berarti yang ada sekarang Mbak ini kok tidak berdosa lagi karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus sehingga saya itu bisa mulai kembali ke tatanan semula atau ke fitrahnya saya semula. Semula manusia. Apa itu? Tidak berbuat dosa. Orang Kristen begitu selamat, begitu menerima Yesus. Menerima Yesus artinya menerima keselamatan. Manusia yang tadinya bengkok kelakuannya, suka berbuat dosa, itu dipulihkan hari demi hari, diperbarui menjadi kembali ke fitrah semula manusia tidak berdosa. Makanya orang Kristen itu dimampukan untuk memaafkan. Kami diajarkan itu untuk tidak mengingini milik sesama, mengampuni, mendoakan, apa, tidak berbohong, tidak mencuri, dan semua hukum-hukum Taurat. Oh, gitu. Jadi kan fitrahnya semula gini nih, lurus nih, diciptakan manusia tanpa dosa. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, kami juga ikutan kan berpotensi. Nah, begitu kami diselamatkan sama Berarti itu Yesus, dosa waris dong yang dikembalikan. diwariskan oleh Adam kepada umat manusia. Kenapa? Nah, nanti setelah berarti itu kategori dosa waris yang diwariskan Adam kepada umat manusia. Dosa waris, dosa kok diwariskan? Dosa itu kan perbuatan menentang Allah, itu tidak diwariskan, tetapi kami berpotensi. Itu tadi udah saya jawab. Ya, berpotensi ya, berpotensi. Sudah Ya, diberikan kalau ilustrasi diwariskan kan tadi. gini Pak, kalau diwariskan gini, ini saya punya dosa nih, dosa berzina, nih gue kasih sama lu, kan itu namanya diwarisin. Itu tidak seperti itu. Tetapi karena kami ini
adalah keturunan Adam, kami punya potensi untuk melakukan hal yang sama, berdosa. Jadi bukan dosa waris, nggak ada itu. Dosa waris itu bukan seperti itu pemahamannya. Itu Pak. Jadi kami ini diselamatkan Yesus, makanya Yesus itu datang untuk mengembalikan fitrah semula manusia. Fitrah semula manusia itu apa? Tidak berdosa, tidak taat kepada iblis, dan tidak mati. Ini fitrahnya manusia sejak semula diciptakan ini nggak mati, nggak Itu tidak mati. menyembah iblis. Tidak mati. Iya, itu fitrahnya. Soalnya Itu saya fitrahnya. ini, Mbak, saya pernah berdiskusi dengan teman Kristiani saya, dia menyatakan begini, bahwa yang mencabut sebenarnya Tuhan tidak mencabut nyawa manusia. Yang mencabut nyawa manusia adalah iblis. Pernah saya diskusi dengan teman saya yang Kristiani, dia menyatakan demikian, bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah iblis, bukan Tuhan. Kalau dalam Islam sendiri kayak gimana, Pak? Apakah ketika Kalau manusia mati itu adalah kelakuannya Tuhan Anda? Kalau di dalam ajaran Islam bahwa mati, hidup, jodoh, rezeki dan lain itu semua adalah Tuhan. Karena Tuhan yang kuasa ngatur. Allah. Tuhan yang Ya. ngatur. Oke. Jodoh, Kenapa Tuhan rezeki, menciptakan mati. manusia terus mematikannya, Pak? Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia ke dunia ini adalah semata-mata untuk menyembah kepadanya. Lalu kenapa Itu menurut dimatikan? ajaran kami. Iya, lalu kenapa dimatikan? Nah, pertanyaannya gini, kalau seandainya begini, kalau pertanyaan itu balik, saya bertanya, kenapa Adam mati? Saya tanya, Gitu. kenapa? Karena kan jawaban Anda adalah Begini. jodoh apa segala macam mati itu di tangan Tuhan. Apakah manusia di dalam iman Islam itu yang mematikannya Tuhan? Iya, jodoh, rezeki, Oke. bahkan ini Kenapa kematian. Tuhan, kata Anda kan manusia diciptakan untuk supaya menyembah Dia. Kenapa dimatiin? Artinya begini, kalau tidak dimatikan, kondisi dunia ini kalau bilang tidak dimatikan, umur manusia itu sudah dibatasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, kamu ini punya takdirnya harusnya segini, Anda usianya tahu harus dulu segini. Itu umurnya di ajaran- Adam itu berapa? Saya kurang tahu umur Adam berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Kenapa dulu nggak dibatasi, sekarang dibatasi? Sekarang udah dibatasi. Kenapa sekarang Umur dibatasi, manusia- dulu enggak? Ini maksudnya gimana? Jadi dia menciptakan manusia suka-sukanya. Pokoknya umur lu segini, nah itu aja, atau Saya gimana? tidak, artinya gini, umur manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kamu harus segini, harus di Kenapa usia ini nggak kamu dihidupin harus aja, Pak? Kalau Allah itu maha pengasih, kenapa nggak itu dibiarin? kuasa Allah, itu kuasa Allah. Oke, sekarang saya tanya, Anda kalau punya anak, Anda pengen nggak anak Anda itu mati umur 17 tahun atau pengen dia hidup selamanya? Kalau secara pribadi, artinya saya sebagai manusia menginginkan bahwa jangankan anak saya juga mau hidup selamanya. Loh, kalau manusia Kan aja gitu. kayak gitu, kenapa Allah malah lain? Maksud Kita aja yang manusia tidak menginginkan kematian, kenapa Allah mau menginginkan kematian? Loh, ini tidakkah lebih baik terus kita aja yang nggak pengen? Karena apa? Setiap ada orang yang meninggal, kita bersedih, berduka cita. Kenapa Terus, Allah yang gimana maha pengasih tidak mengasihi manusia lebih dari manusia? Anda aja sebagai manusia mengasihi anak-anak, kenapa Allah menciptakan manusia kok malah seperti itu? Terus gimana kalau begitu? Gimana Yesus harus mati? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, kan dia berkorban. Bahkan Yesus aja rela mati supaya manusia jangan mati dalam dosa. Ini kan kenapa Allahmu malah mematikan? Ini yang dia tidak sinkron, Mbak. Loh, Tidak Pak sinkron kok. Oke.
Sekarang saya tanya Anda, fitrahnya manusia itu diciptakan mati? Kita manusia itu hidup mati, hidup. Makanya saya bilang, Kenapa baik harus dimatikan? mati, jodoh dan lain-lain itu nggak nanya semua itu. diatur oleh. Kenapa manusia harus dimatikan? Kenapa nggak dibiarin hidup selamanya? Kalau di pertanyaan yang seperti itu, mohon maaf saya juga belum. Artinya pemahaman saya tentang di Al-Quran juga saya belum kaji secara detail. Memang nggak ada di sana juga. Gitu. Pembelajaran tentang itu memang. Tapi kalau seandainya ini secara akal aja, yang jelasnya Tuhan menciptakan kita manusia itu untuk menyembah kepada yang bersangkutan, kepada Allah. Setuju. Kalau memang manusia diciptakan untuk menyembah Dia, kenapa dimatikan? Kan makin lama orang menyembah Dia itu makin bagus. Kenapa harus dimatikan? Terus kalau bilang tujuannya menciptakan, kalau seandainya pertanyaan seperti itu, kenapa Adam harus dimatikan oleh Tuhan? Tuhan Terus saya tidak kenapa pernah Yesus mematikan Adam. Tuhan saya tidak mematikan Adam. Justru Tuhan saya menyelamatkan Adam. Adamnya sendiri yang ingin berbuat dosa, dan upah dari dosa itu adalah mati. Lalu sekarang menurut Alkitab Mbak, itu sekarang Adam dalam posisi di mana? Sudah diselamatkan, sudah di Firdaus. Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu firman panggil kodrat manusia itu turun ke dunia orang mati untuk menarik Adam dan Hawa. Sudah diselamatkan. Saya menjawab. Dengerin dong, Anda kan mau tahu jawaban saya. Biar agama Anda itu bisa Anda compare dengan agama saya. Saat ini semua orang yang ada di dalam kitab perjanjian lama, ya, yang ada di zamannya nabi-nabi, ketika Yesus itu mati 2000 tahun yang lalu, semua mereka itu diangkat ke Firdaus. Makanya ada dalil kuburan orang-orang terbuka. Di mana posisi mereka? Semuanya di Firdaus. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang percaya janji Tuhan Yesus, itu semua sudah diselamatkan. Makanya dia turun ke dalam dunia orang mati. Sekaligus saat yang bersamaan dia memberitakan kepada orang yang hidup bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan tetap hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Itu. Jadi Tuhan saya nggak mematikan. Justru Tuhan saya menyelamatkan manusia dari kematian, dari dosa, dan dari iblis. Ini makanya tadi saya jelasin, fitrahnya manusia sejak awal itu tidak diciptakan untuk mati, tetapi untuk hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Karena tujuannya adalah supaya manusia ini pun menyembah Tuhan saya. Kalau tujuan manusia diciptakan untuk menyembahnya, kenapa di sorga Anda tidak ada lagi penyembahan? Ini justru yang mau saya pertanyakan. Saya tadi udah bilang, saya setuju kalau manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Lalu setelah manusia di dalam iman Islam selamat, apakah masih ada penyembahan? Silakan Pak Muhammad. Oke, jadi tadi disampaikan bahwa Adam itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke dunia, ke surga Firdaus, kalau tidak salah. Sementara Adam hidup di zaman apa dan Yesus hidup di zaman apa? Anda tadi sudah saya jelaskan, firman itu adalah perkataannya Allah. Yesus itu adalah firmannya Allah. Di zaman apa Yesus ada? Wahyu 1 ayat 8. Di sepanjang segala abad sudah ada, telah ada, dan yang akan datang. Jadi kalau Anda menanyakan Yesus di zaman apa, keilahiannya Yesus, ini tidak ada dalil. Nanti Kak Nopi buka. Sebelum dunia ini ada, Yesus itu telah ada, Pak. Dalilnya di dalam Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Jadi jangan ditanya, Yesus itu ada di zaman apa? Sepanjang segala zaman. Dia ada di semua zaman. Bahkan dia yang menciptakan zaman. Itu dalam keilahiannya. Ada dalilnya, Pak. Yesus itu adalah firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Karena dia bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Yesus tinggal di zaman apa? Jangan lagi ke situ. Setelah Anda mati dan Anda di sorga, masihkah kalian menyembah Allah? Itu pertanyaan saya. Dijawab. Silakan.
Saya mau Sekarang kan poin Yesus Anda itu kan tadi. firman. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Ketika kalian sudah di sorga, sorganya Islam, masihkah ada penyembahan, saya tanya? Masih ada penyembahan nggak? Allah masih disembah nggak? Gini, Mbak. Kalian di sorga. Gini Mbak, gini, artinya gini, kalau Artinya Anda sudah tidak bisa jawab. Sudah ya, dijawab dong. Pertanyaan Anda saya jawab terus. Anda tidak mau menjawab satu pun pertanyaan saya. Gitu ya. Saya sangat senang narasi dia yang mengatakan manusia diciptakan untuk menyembah. Halo, Valdi yang kemarin ya Bang, bukan Bang? Iya kak. Iya, silakan Bang Valdit. Ya kak, tadi menyimak perkataan kakak saya tadi sama bang siapa tadi? Mantap, silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi boleh. Mungkin Abang mau bantu jawab juga boleh. Silakan Bang. Iya, silakan Bang. Mengenai Yesus ini kak. Boleh. Tapi begini kak, kemarin kan kakak sudah banyak tanya sama saya. Saya itu nggak pernah tanya sama kakak nih. Silakan. Jadi untuk ini saya bertanya dulu ya kak ya. Boleh. Jawab. Silakan Bang, silakan. Jadi konsep Nabi Adam itu gimana kak? Adam bukan nabi Bang. Jadi Adam itu apa kak? Adam itu manusia pertama. Manusia pertama, bukan nabi. Bukan. Kalau Adam nabi, dia diutus kepada siapa? Kan baru dia satu-satunya manusia. Oh, iya. Karena nabi itu diutus kepada umatnya kan. Itu satu. Yang kedua, dia dapat wahyu apa? Nggak tahu kan? Jadi dia bukan nabi ya kak? Bukan. Di dalam iman Kristen, Adam itu bukan nabi. Oke lah, kalau dalam iman kakak seperti itu, oke. Hmm. Terus Ah. kakak bilang karena perbuatan Nabi Adam, umat yang kakak menanggung dosa begitu. Saya tidak pernah bilang menanggung dosa. Justru saya itu dapat dampak dari keberdosaan. Kalau abang nyimak kan nggak jadi ganti gini kata-katanya. Ini nggak pernah mengatakan kami nanggung dosanya Adam, nggak ada. Jangan dibalik bang. Ya 1.300 orang di sini ada mendengar tadi saya bilang kita menanggung dosanya Adam. Nggak ada. Roma 6 ayat 23 Bang. Jadi dampak ya kak, dampak dosa Nabi Adam Kita kemudian itu terima. Iya Jadi- dong, makanya manusia itu bisa berdosa tanpa diajarin. Makanya manusia itu mengalami kematian tanpa diminta untuk mati. Fitrahnya manusia itu mati nggak kak? Kenapa? Fitrahnya manusia itu mati nggak? Enggak. Fitrahnya manusia itu enggak mati. Makanya Tuhan kami datang untuk menghidupkan manusia. Para nabi, para rasul mati nggak? Mati. Berarti kenapa Ya fitrahnya karena manusia? dampak dari Adam tadi loh. Kenapa para nabi dan para rasul mati? Karena dapat dampak dari Adam. Itu kan udah ngeling ke situ. Gimana sih kok nggak nyambung sih? Berarti fitrahnya manusia mati. Enggak. Fitrahnya manusia itu enggak mati, tapi manusia itu menerima dampak. Dampak gimana kak? Dampak dari kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, kan manusia nggak mati. Gini kak, namanya makhluk hidup di dunia, mau itu manusia, mau itu hewan, semua pasti mati kak. Tidak Baik. ada manusia yang Oke, sekarang saya tanya Anda kan menanyakan kan, fitrahnya manusia itu berdosa nggak? Sekarang saya tanya, anak kecil baru dilahirkan berdosa nggak? tidak. Ya udah, berarti fitrahnya manusia memang nggak berdosa. Anak kecil begitu dilahirkan mati nggak?
Enggak hidup, kecuali dia memang udah hilang nyawanya. Jadi manusia dilahirkan, itu fitrahnya memang bukan untuk mati, bukan untuk berdosa, bukan untuk nyembah iblis. Kan itu fitrahnya. Ya kalau mau melihat fitrahnya manusia, lihatlah anak yang baru lahir. Itu fitrahnya manusia. Mati nggak? Orang lagi ya hidup lah. Orang lagi dia nggak bikin dosa. Ya itu. Nyembah iblis nggak dia? Enggak. Udah fitrahnya manusia itu. Berarti mati kak. Bayi dalam janin dalam tubuh seorang ibu saja bisa mati. Ya itu dampak dari keberdosaan, bukan fitrahnya manusia itu. Itu kan dampak. Itu fitrah ya kak. Kalau fitrahnya manusia mati dalam kandungan, wong saya masih hidup. Gimana sih? Logikamu loh. Logikamu gimana? Kalau fitrahnya manusia mati dalam kandungan, ini si Nopi kenapa masih hidup sampai sekarang? Kenapa lu masih bernyawa sampai sekarang? Kenapa lu nggak mati dalam kandungan kalau yang fitrahnya mati? Semua dong, nggak ada dong yang hidup. What? Aduh Fadil, kalau fitrahnya manusia mati dalam kandungan, udah nggak ada ini yang di TikTok. Tidak orang itu berbeda-beda kak. Ada ya tergantung dengan Itu umurnya. oke, Ada yang sekarang meninggal aku tanya, bayi, sekarang ada yang aku tanya, meninggal sekarang aku tujuh tanya. bulanan, ada yang meninggal. Sekarang aku tanya, kenapa manusia bisa mati? Kenapa manusia bisa mati? Karena sudah ajal, sudah ditakdirkan. Berarti ajal adalah Sudah fitrah. ditakdirkan. Berarti manusia ajalnya itu adalah fitrah gitu. Ya gimana? Gimana dong? Kan susah kan? Gini, Ini kan Kak, nggak namanya kehidupan di dunia itu gak ada yang abadi. Sekarang Pasti akan mati. manusia itu memang dan satu kali- sebelumnya. Oke, sekarang saya tanya Anda, kenapa Adam diturunkan dari sorga ke dunia? Kenapa Adam diturunkan dari sorga ke dunia? Bagaimana kak? Kenapa Adam diturunkan dari sorga ke dunia? Begini kakak. Gimana? Kalau dalam tafsir Al-Quran kami, Adam diturunkan oleh Allah ke bumi itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti Allah di muka bumi. Jadi Adam mengelola bumi dan keturunannya mengelola bumi. Oke. Jadi Begitu, Kak. Jadi Adam berdosa di bumi atau di sorga? Adam melakukan dosanya kan di surga kak. Berarti kalau Adam sebelumnya di sorga dan dia melakukan dosa di sorga, kenapa dia tidak dimaafkan Allah dan tetap stay di sorga aja? Kenapa harus digelindingkan ke bumi? Kenapa? Karena sudah takdir kak, sudah Allah takdirkan, makanya Allah katakan. Oke, jadi takdirnya manusia itu di sorga atau di Dalam bumi? Al-Quran kami, Baik. Jadi takdirnya manusia itu di sorga atau di takdirnya bumi? manusia itu, Takdirnya manusia itu di sorga atau di bumi? takdirnya manusia itu di surga. Di sorga. Terus kenapa ditaruh ke bumi? Kalau takdirnya kamu di sorga, ngapain lo di bumi? Ada something wrong dong. Kalau takdirnya kamu di sorga, ngapain kamu di bumi? Ini kan kayak kurang kerjaan nih. Naik turun. Kalau takdirnya manusia, dengar bang. Kalau takdirnya manusia di sorga, Adam harusnya tidak dijadikan khalifah di bumi. Harusnya dia tetap di sorga dong. Karena itu fitrahnya. Kenapa? Kenapa bang? Kan fitrahnya di sorga. Kenapa nggak di sorga aja? Kenapa dijadikan khalifah? Karena nggak tahu ya. Apa alasan Tuhan menjadikan Adam jadi khalifah ke bumi? Kalau takdirnya dia adalah di sorga. Kan kamu tambah bingung kalau kayak gini. Gimana? Gimana bang? Gimana bang?
Bang Faldi, coba. Bingung dia kayaknya. Ya iya, kan katanya takdirnya di sorga. Terus kenapa dijadikan khalifah? Ada apa? Begini kakak, Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk kepada umat manusia, yaitu Nabi Adam. Kalau langit dan bumi diciptakan untuk Adam, harusnya Adam bukan khalifah. Dia memang pemilik tetap bumi dong. Kalau memang itu diciptakan untuk dia, berarti takdirnya manusia bukan di sorga, di bumi dong. Kan gitu. Nggak sih, Kanopi? Kalau memang bumi diciptakan, berarti itu memang takdirnya manusia di bumi. Tadi abang bilang di sorga. Satu jawaban yang fokus dong. Bumi itu diciptakan untuk bentuk ujian kepada Nabi Adam, kakak. Makanya makanya Allah menciptakan kehidupan kematian itu sebagai ujian. Allah melihat siapa yang paling banyak amalnya, yang paling beramal baik. Mana yang banyak baik amalnya, nanti akan dipertanggungjawabkan. Kakak. Jadi bumi ini adalah ujian. Bumi ini adalah ujian, kak. Oke, kalau bumi ini adalah ujian, ujian apa yang didapatkan Adam dan Hawa pertama kali? Justru Adam dan Hawa itu diuji itu di sorga. Makanya tadi kan saya tanya, Adam dan Hawa bikin dosa di mana? Di bumi, di sorga, bukan di bumi. Itu ujian apa yang tidak lulus dilakukan Adam di bumi? Ujian apa yang Adam tidak lulus di sorga? Jadi ujian itu sebenarnya di sorga atau di bumi? Kenapa nggak fokus? Ujian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu di mana? Di sorga atau di bumi? di surga. Berarti ujiannya di sorga atau di bumi? Kenapa berdosanya di sorga, ujiannya di bumi? Gimana? Gimana, Kak? Saya kan sudah bilang, Allah menciptakan langit dan bumi itu kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, ketika memakan buah huldi, Melanggarnya di mana? itu sudah menjadi Melanggarnya di mana? ketika memakan buah huldi. Ketika memakan buah huldi Iya, di mana itu makan buah huldi? Di sorga atau di bumi? di surga, Kak. Berarti ujiannya di sorga, bukan di bumi. Karena jatuh ke dalam dosanya di sorga, bukan di bumi. Makanya saya bilang ini nggak nyambung. Kalau memang Allahmu adalah Allah yang pencipta yang benar, dia tahu. Kenapa ini kayak memusingkan seperti ini? Kenapa seperti tidak tahu gitu? Kita manusia itu, Kak, tidak bisa mengatur-ngatur kehendak Allah. Kematian itu sudah menjadi takdir Allah, Kak. Iya, kenapa Allah menakdirkan kematian? Karena kematian itu bukan sesuatu yang baik. Bukankah Allah Maha Baik? Kalau Allah Maha Baik, kenapa dia harus mematikan? Kenapa dia tidak menghidupkan? Tidakkah lebih baik menghidupkan daripada mematikan? Menurutmu? Menurutmu, Ya, oke, dengar. baik tidak mematikan? Oke, dengar, Kak. Begini, Kak. Kalau Kakak bilang mati tidak baik. Kalau Kakak hidup di umur 70-an tidak bisa bergerak, apa yang lebih baik untuk Kakak? Kenapa tidak dibikin muda selama-lamanya? Kenapa harus dibikin tua? Kalau memang muda itu lebih baik, kenapa Tuhan mau membuat orang jadi tua? Ini mengenai kematian. Tadi kamu lagi bilang kalau kakak udah umur 70 tahun, kenapa harus dibikin jadi 70 tahun? Kenapa tidak selamanya hidup abadi? Gimana ini? Kan Kakak bilang, kenapa harus ada kematian? Makanya saya bilang, ketika manusia di umur 70-an, apa masih bisa bergerak? Bisa. Apa naik ke 80-an apa masih bisa bergerak? Masih Bisa. mengangkat- Adam saja umurnya 930 tahun. Adam saja umurnya 930 tahun. Sumpah.
masih bisa lari-lari. Bapak saya umur 70 tahun masih bisa lari-lari. Metusalah aja 900 berapa itu umurnya? Kamu tahu usianya Abraham berapa? Apakah Allah itu tidak tahu umur-umur orang-orang ini? Hah? Kamu tahu? Berbeda, Kak. Kenapa dibikinnya berbeda? Di mana keadilannya? Kalau Allah itu maha adil, kenapa dia memberikan umur yang panjang kepada Adam, tidak kepada nenek kau? Apa maksudnya? Di mana kemahadilannya? Takdir orang itu berbeda-beda, Kakak. Kenapa Kalau Tuhan semua orang menakdirkan seseorang ada yang baik, ada yang jelek? Hah? Karena kalau semua orang mati di umur yang sama, Sekarang siapa saya mau tanya, hidup? sekarang saya tanya, kalau memang Allahmu itu adalah pencipta, sebentar, Jawab dulu pertanyaan. kalau memang Allahmu adalah pencipta Adam, berapalah usia Adam sampai dia mati? Kalau memang dia yang menciptakan dan dia tahu berapa umur Adam? Bentar, Kak. Jangan Kakak tanyakan itu dulu. Mari kita sama-sama berpikir, kalau kamu memang menyembah Tuhan yang mengaku menciptakan, make sure dia benar-benar menciptakan dan mengenal siapa yang diciptakan. Kenapa dia tidak tahu umur Adam? Harusnya ini pertanyaan besar untuk kamu. Tidakkah ini yang paling simpel? Hah? Ya kan? Kenapa dia tidak tahu umur Abraham? Katanya dia adalah pencipta, Bang. Lebih baik menceritakan hal yang seperti ini daripada menceritakan hal yang tidak penting. Daripada muka asam, mending ceritakan. Berapa usia Adam? Siapa istrinya Adam? Berapa usia Musa? Berapa usia Nuh? Kenapa tidak ada yang tahu? Kenapa? Atau jangan-jangan harusnya pertanyaan-pertanyaan sesimpel ini kalian keluarkan dari kepala kalian agar tidak dikatakan asal mengimani. Yes. Itu dong. Saya bertanyanya banyak banget dari dulu. Sejak dari saya kecil. Ketidakadilan Tuhan akan kematian orang tua saya. Itu saya pertanyakan hingga detik ini. Kenapa harus mematikan? Tidakkah lebih indah melihat seorang anak bahagia melihat orang tuanya tetap hidup selama-lamanya? Kalau dia maha baik, kenapa dia tidak menghidupkan orang tua saya? Kenapa? Hah? Ini, makanya saya bilang, sekali-sekali merenung. Karena ditinggal mati itu menyakitkan. Jangankan ditinggal mati, ditinggal pacar aja sakit. Kena, tolong, kena. Ya, kenapa? Saya marah untuk ini sekian tahun. Kenapa kalau kau maha baik Tuhan? Kenapa kau matikan bapakku? Aku mengenalnya baru sebentar. Bahkan 1 tahun aku belum memiliki kenangan yang indah sama bapakku. Kenapa kau sejahat itu kepada bapakku dan enak kali kah sama Adam? Umurnya panjang. Atau kalau kalian lihat podcast saya ketakutan di situ. Ini pertanyaan saya dari dulu. Saya sakit sebagai anak yang ditinggalkan bapak saya. Kenapa harus menciptakan kesedihan kalau ketawa ceria seorang anak itu lebih baik? Kenapa? Saya kadang-kadang gitu Kak Nopi ya, teman-teman 1.500 orang. Saya kadang-kadang malas berdebat tentang hal yang nggak fundamental. Sebenarnya hal yang paling fundamental yang seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan anak kecil kayak gini. Aku mewek, turunin aja deh dia. Aku mau nangis. Itulah, dia mahanya banyak. Kenapa maha memberi penderitaan begini? Bukan seperti ini cara menguji harusnya, toh? Gitu kan? Gimana Bang Paldi? Kalau dia memang Allah yang benar. Kalau dia Allah yang benar, kenapa dia tidak menciptakan umur itu semuanya rata? Kalau dia memang adil, kenapa? Di mana keadilannya?
Boleh saya bicara, Kak? Boleh, Boleh saya bicara, Kak? boleh. Oke, saya bicara. Ini mengenai kematian yang Kakak bilang. Kenapa orang-orang terdekat kami, keluarga, kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa diambil begini? Karena kalau dalam Islam kami, Kak, dan iman kami Islam, sejatinya bumi ini bukan tempat kami untuk tinggal, tapi tempat kami untuk pulang. Untuk kami. Katamu fitrahnya di sorga, terus bumi jadi tempat pulang. Berarti fitrahmu di bumi dong. Salah lagi kau ini narasimu. Tapi ini tempat untuk kami berjalan pulang menuju ke surga. Tapi di perjalanan pulang, Kak, ada dua pilihan, surga atau neraka. Dua itu, Kak. Kenapa ada Jadi lagi? ketika ada keluarga, Kalau memang Tuhanmu adil, kenapa ada lagi neraka? Coba kan? Tuhan ini. Kalau dia memang Maha Pengasih, kenapa dia sediakan neraka? Ingat, Kak, Tuhan itu bukan hanya Maha Pengasih, Maha Adil, lagi Maha Bijaksana. Di mana keadilannya ketika dia mematikan bapak saya? Tidakkah tangisan seorang anak itu sangat menyakitkan dibandingkan tawanya? Di mana adilnya? Kenapa dia membuat saya dalam usia yang sangat kecil menangis-nangis, menderita, diolok-olok orang jadi anak yatim? Di mana keadilannya? Di mana maha kasihnya? Kenapa dia sejahat itu sama saya? Ini bentuk ujian kepada Kakak, bentuk ujian. Kenapa dia harus menguji anak kecil sama seperti dia menguji orang dewasa? Di mana keadilannya? Kenapa? Hah? Masih manusia itu. Tidakkah dia tahu mental anak kecil itu seperti apa? Kenapa ujiannya seberat ini? Hah? Ya, Kak? Tahu Saya apa bilang, anak kecil? Tahu apa anak kecil tentang ujian yang seperti ini? Saya bertanya, Kak, apakah anak kecil yang ditinggalkan, apakah anak kecil itu tersebut mati? Tidakkah kau melihat ada anak kecil yang mati bundir karena ditinggal keluarganya? Saking putusan. Hah? Apa semua bunuh diri? Ya, berkali-kali. Kenapa? Tidak semua bunuh diri, Kakak. Karena masing-masing dengan ajal dan takdirnya. Ada orang terlahir sebagai anak yatim. Ada orang terlahir kepada seorang anak yang hanya mempunyai ibu. Semua masing-masing dengan takdirnya. Kenapa keadilan Tuhan tidak berlaku di sini? Kenapa ada orang yang memang seumur hidupnya dia bersama dengan orang tuanya? Kenapa saya tidak? Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Dalam konsep ini kami umat Islam itu sangat meyakini tentang takdir baik dan takdir. Takdir apa? Kalau manusia ditakdirkan untuk mati, nggak usah diciptain sekalian. Kenapa buat air mata terlalu banyak di dunia ini? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, Kak. Kalau dunia ini bukan tempat tinggal, kenapa Adam dijadikan khalifah di bumi? Kenapa? Kenapa tidak di sorga saja? Kenapa? Kenapa tidak di sorga saja? Di mana keadilannya? Kenapa setiap Adam salah, diampuni aja, udah lu tetap stay di sorga karena takdir lu di sorga. Kenapa harus dilemparkan ke bumi yang penuh dengan air mata? Kenapa? Kan saya sudah bilang sama Kakak, bumi ini, Kakak, tempat ujian, tempat kita diuji, bukan untuk tempat kita. Adam diuji pertama kali di sorga atau di bumi? Saya tanya. Adam diuji pertama kali di sorga atau di bumi? Di surga, Kakak. Kenapa di bumi di sorga? Baik semua. Diujinya di sorga atau di bumi? Saya tanya. Berarti Bang, kalau Adam itu dicobai dan jatuh ke dalam dosa di sorga, ada kemungkinan kamu nanti di sorga pun diuji dan kamu jatuh ke dalam dosa. Ya toh? Ini jadi kayak lingkaran terus. Begitu kamu masuk sorga, nanti kamu jatuh juga dalam dosa sama seperti Adam. Dan kamu digelindingkan lagi ke bumi. Gitu aja terus sampai kiamat. Logikanya gitu nggak? Berarti kamu punya kemungkinan juga untuk berdosa di sorganya Adam. Karena Adam berdosa di sorga. Adam diuji di sorga. Pikirkan. Pikirkan. Takdir apa ini?